Selamat pagi bagi kita semua. Di lantai atas, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Di lantai bawah juga, selamat pagi. Ya, selamat pagi ya. Bersyukur hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 1. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan ayat 27. Saya akan membacakan buat kita semua, dan nanti yang kedua adalah 1 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Yang pertama ini Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, firman Tuhan ini, surat Yakobus ini merupakan nasihat kepada jemaat yang ada di perantauan. Dan biarlah ini juga seperti nasihat kepada kita semua, dan marilah kita sama-sama mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yakobus. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sekarang kita mendengarkan yang kedua dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Ya, yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, tapi terlebih orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah ayat yang kita baca hari ini. Ya, tema kita hari ini adalah menjadi lebih dari sekedar bacaan. Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan firman kepada manusia atau kepada umatnya bukan hanya untuk menjadi sebuah pengetahuan, ya, bukan hanya supaya Bapak Ibu dan saudara saya dan saudara tahu, ya, bukan hanya supaya sekedar kita mengetahui apa yang ada dalam pikiran Tuhan, ya, tetapi firman itu diberikan kepada kita, diberikan kepada manusia untuk dilakukan. Itu jauh lebih penting. Jadi pertama, ya, jadi diberikan supaya kita tahu, tapi lebih daripada itu supaya kita melakukannya. Sebab sebuah pengetahuan tidak ada artinya sama sekali
kalau hanya menjadi sekedar pengetahuan. Ya, pengetahuan menjadi sesuatu yang berguna, berharga ketika pengetahuan itu dikerjakan dan menghasilkan sesuatu. Benar nggak ya? Benar ya? Setuju ya? Apa gunanya? Ya, kita tahu caranya menangkap ikan. Cara nangkap ikan tuh kita pakai jala, pakai kail, kasih umpan. Kita tahu semua teorinya. Tapi kita nggak pernah tuh ngambil alat pancing, kita nggak pernah menebarkan jala. Kita hanya tahu teorinya, pokoknya caranya harus begini. Kalau begini itu salah, harus begini. Kita tahu caranya, tapi kita nggak pernah melakukannya. Untuk apa pengetahuan itu? Nggak ada gunanya. Apa gunanya? Kita tahu cara mengendarai mobil. Oh, cara mengendarai mobil adalah kita duduk, tekan pedal gas, masukin persnelingnya, masuk gigi 1. Gitu caranya. Udah, kamu setir. Enggak, aku nggak mau. Apa artinya pengetahuan yang demikian? Nggak ada artinya. Ya. Dan apa artinya sebuah pengetahuan? Kita tahu caranya masak. Masak tuh adalah begini. Kita nyalain kompor, taruh wajan di situ, kita taruh minyak, terus habis itu digoreng-goreng. Yuk, masak. Enggak, kamu aja. Nah, pengetahuan tuh jadi nggak ada artinya ketika nggak dikerjakan. Itu hanya sebuah teori. Coba bayangkan kita semua hanya tahu dan nggak mengerjakan sesuatu, maka nggak akan ada sesuatu yang dihasilkan. Nggak ada sesuatu yang kita bisa pakai hari ini. Manusia tahu caranya membuat pakaian, tapi nggak ada manusia yang buat pakaian, maka semua manusia akan telanjang. Pengetahuan baru berguna, baru berarti ketika pengetahuan itu dikerjakan, dilakukan, baru dia menjadi sempurna. Ya, teori boleh, tapi praktek jauh lebih berguna. Ya, jangan no action, talk only, atau NATO orang bilang, ngomong doang, nggak ada aksinya sama sekali. Ya, nggak boleh demikian. Tetapi sekarang waktunya untuk action. Apa yang kita tahu? Kita sudah tahu banyak, kita mengetahui segala sesuatu, banyak hal kita tahu, kita pelajari. Sekarang saatnya, ya, sekarang saatnya kita action. Sekarang saatnya kita mengerjakan apa yang kita tahu. Kalau Bapak Ibu di sini anak-anak muda atau punya anak yang bertalenta, atau Bapak Ibu sendiri punya talenta, saya udah mempelajari banyak hal tentang pelayanan, bagaimana gereja bertumbuh, bagaimana musik yang bagus, bagaimana pelayanan yang baik. Jangan ngomong doang, action, lakukan, terapkan di gereja kita, ya kan? Itu baru mantap namanya, ya. Jadi kita tahu, oh harusnya begini tuh gereja, harusnya kita begini, gabung dong, kasih tahu kayak kita, yuk sama-sama kita kerjakan, tuh baru mantap namanya. Jangan ngomong doang, jangan hanya tahu, tapi kerjakan. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara, surat Yakobus ini adalah surat yang berisi nasihat berdasarkan pimpinan Roh Kudus yang dituliskan oleh Yakobus untuk umat-umat yang tersebar di berbagai tempat di dalam perantauan, ya, wilayah kekaisaran Romawi pada saat itu. Nasihat Yakobus ini bersifat sangat praktis, ya, bersifat sangat praktis. Nasihat berupa perintah untuk melakukan sesuatu yang sudah mereka tahu. Mereka sudah ditanamkan firman Tuhan. Mereka sudah tahu banyak teori tentang firman Tuhan. Mereka sudah tahu dasar-dasar kehidupan orang percaya. Ya sudah mungkin mereka dengar dari Rasul Paulus atau dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Nah, sekarang giliran Yakobus tahu ke mereka. Apa yang sudah kalian tahu itu kalian lakukan. Jangan hanya tahu doang. Tapi saatnya kita melakukan, supaya pengetahuan mereka akan firman Tuhan tidak menjadi percuma dan hanya menjadi sekedar pengetahuan, tetapi lebih penting dari itu mereka mengerjakannya. Supaya apa? Supaya pelayanan Tuhan itu semakin berkembang. Itu tujuannya. Jadi bukan supaya mereka tahu, oh beriman tuh kayak gini. Enggak. Beriman itu, kata Yakobus, adalah orang yang melakukannya. Itu baru sempurna. Nah ini yang sudah kita dengar beberapa minggu belakangan ini, ya. Pengetahuan itu penting, ya.
Tetapi pengetahuan itu adalah sebuah permulaan. Pengetahuan harus dilanjutkan dengan sebuah tindakan, barulah pengetahuan itu menjadi sempurna, ya. Nah, kita melihat lagi secara lebih rinci ayat firman Tuhan ini. Dikatakan di ayat 22. Dikatakan di ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukannya, kita hanya dengar di sini saja, setiap minggu kita dengar dan kita tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, baru saja dia bercermin, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, membaca firman Tuhan itu, ya, mendengar firman Tuhan itu seperti kita sedang bercermin. Ya, seperti kita sedang bercermin. Ketika kita bercermin, kita akan bisa melihat, ya, dengan jelas apa yang ada di muka kita. Entah itu ada kotoran kah, entah itu ada jerawat kah, entah itu mungkin ada penyakit kulit kah, kita bisa lihat dengan jelas. Ya, tadi sebelum ke gereja kita pasti udah ngaca-ngaca, ya. Bagi ibu-ibu udah sempat ngaca dulu, jangan-jangan sampai ada yang kotor di sini. Jadi kita ngaca itu untuk memastikan bahwa muka kita ini ya baik-baik saja, gak ada kotoran yang di sana. Tidak mungkin cermin itu berbohong, ya. Misalnya saya nggak jerawatan, tapi di cermin tiba-tiba, waduh, kenapa muka saya jerawatan nih? Nggak mungkin, benar ya? Nggak mungkin. Cermin itu jujur, dia akan ngasih tahu kepada kita, ya, sebagaimana adanya kita. Kalau kita jerawatan, ya cermin akan kasih tahu, ini ada jerawat di sini. Oh, ada kotoran nih di pipi. Oh, cermin kasih tahu juga. Nggak mungkin ada kotoran tiba-tiba cermin bilang nggak ada. Di cermin nggak ada, bersih, nggak mungkin. Ya, cermin itu adalah merefleksikan diri kita yang sebenarnya. Ya, dia akan memberitahu kita sebenarnya kita itu seperti apa. Ya, tapi ada kalanya. Ada orang merasa dirinya lebih atau bahkan kurang dari kenyataannya. Makanya orang bilang ngaca dong lu, gitu kan? Ngaca dong lu. Karena ada orang kayak ngerasa dirinya atau lebih atau kurang. Ya, ada orang cantik tapi merasa kurang cantik. Ada orang ganteng tapi merasa dia kurang ganteng. Ada orang gagah tapi dia ngerasa dia nggak gagah. Kayak gitu, ya. Makanya oplas laku. Karena ada orang ngerasa kurang cantik. Aduh, kalau mata sipit itu kayaknya kurang, harus digedein dikit matanya, ya. Jadi operasi kelopak mata, ya, supaya lebih cantik. Cantik gak hasilnya itu? Cantik lah, ya. Tapi apakah yang sebelah kirinya kurang cantik? Ya cantik juga, ya dia juga gitu. Ya cantik. Tapi ada kalanya jadi kayak gini nih. Maunya cantik, padahal cantik tuh. Cantik, ya. Tapi karena kebanyakan kali, ya, ditambah-tambahin gitu. Jadi kayak gitu. Bahaya juga loh. Jadi kita harus bersyukur dengan diri kita. Ya, harus bersyukur. Wah, ini ganteng nggak? Ganteng lah, ya. Tapi di sana juga ganteng tuh. Yang lama ganteng juga. Ya, ini hidungnya ditambahin mancung dikit, rambutnya diubah-ubah dikit. Ya, dagunya panjangin dikit, ya ganteng lah. Tapi kalau gagal jadi kayak gini nih. Kalau gagal jadi kayak gini nih. Nah, jadi Bapak Ibu, ada orang merasa dirinya kurang. Padahal ya dia oke kok, dari pandangan orang dia bagus, cantik, dia ganteng kok, dia gagah kok. Dia punya kualitas, dia punya sesuatu yang sebenarnya berharga luar biasa dalam dirinya, tapi ada orang ngerasa, aduh saya kok begini, saya kurang, kayak gitu. Ini rendah diri, itu enggak baik juga, enggak bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan sebagaimana adanya kita.
Tapi sebaliknya ada orang yang merasa lebih dari sebenarnya. Merasa diri paling cantik, merasa diri paling ganteng, paling pintar, paling hebat. Bapak Ibu pernah mendengar istilah narsis? Pernah ya? Siapa yang nggak tahu istilah narsis? Pernah ya? Siapa yang tahu istilah narsis? Yang tahu? Loh, nggak ada ngangkat tangan, dia nggak tahu, nggak angkat tangan. Yang tahu, coba yang tahu istilah narsis angkat tangan. Oke, tahu ya. Bahkan ada tongkatnya nih, saya bawain nih. Saya nggak pernah punya sih. Ini istri saya yang punya. Benar Bu? Istri saya ada di atas. Ini tongkat, ini namanya tongsis, tongkat narsis ya. Ya biasa, dulu sih ya populer ya, sekarang udah jarang ya. Wah, biar foto-foto gitu. Jadi, tapi ini ada gunanya juga sih, kalau ada kalanya kita malu minta orang motoin kita ya, atau sungkan, ya kita foto sendiri lah daripada nyusahin orang. Tetapi ini namanya tongsis, tongkat narsis. Diperuntukkan untuk orang-orang yang suka narsis ya. Jadi ini terakomodasi lah kira-kira kalau kita suka narsis. Nah saudara, tapi Bapak Ibu tahu nggak istilah narsis itu dari mana? Ada yang tahu? Nah saudara, konon pada zaman dahulu ada seorang pangeran Yunani yang sangat ganteng, ya sangat tampan, namanya Narcissus. Ya, ini dia. Suatu kali pangeran ini berdiri di pinggir, dia jalan-jalan ya di apa namanya di ya di daerah rumahnya, di daerah istananya begitu ya. Nah suatu kali ia berdiri di pinggir sungai, airnya sangat jernih gitu dan tenang sekali. Pokoknya dia lihat itu seperti kaca gitu. Pokoknya jernih sekali. Dia di dalam air itu dia melihat sebuah bayangan seorang pria yang sangat tampan. Tampan sekali dia lihat ya. Sampai-sampai ia jatuh cinta pada bayangan itu. Siapa sih gerangan yang ganteng banget ini? Kayaknya dia lihat, oh gila ganteng banget nih di dalam bayangan ini gitu. Dia, waduh dia tuh penasaran, dia ini orang paling ganteng di dunia. Dia bilang, dia lihat. Bapak Ibu tahu bayangan siapa itu? Tahu? Ya bayangan dirinya sendirilah. Dia lihat dirinya sendiri. Tapi dia begitu kagum dengan dirinya, oh ganteng banget nih orang. Dia jatuh cinta gitu pada dirinya sendiri. Dia merasa tidak ada orang seganteng dirinya. Dia tidak ada merasa orang yang lebih hebat daripada bayangan itu. Kurang narsis apa nih orang ya? Nah, jadi mulai dari saat itu dia ngerasa, jadi dia tuh nggak menikah. Karena dia ngerasa nggak ada perempuan cantik yang lebih cantik dari dirinya. Jadi dia nggak ngerasa ada orang hebat lebih daripada dirinya. Karena itu dia mencintai dirinya begitu luar biasa. Dia itu melihat wah dirinya luar biasa hebat. Sehingga dia tidak membutuhkan orang. Nah, lihat di apa namanya di dalam bayangan itu. Dia ngerasa wah ganteng banget saya ini. Nah jadi dia kayak ngerasa nggak butuh orang lain, nggak ada orang lain sehebat dirinya. Sejak saat itu dia mencintai dirinya sendiri. Nah mulai dari itulah ada istilah narsis dari Narcissus ini. Nah ini cerita legendanya seperti itu. Ada orang narsis itu di sini? Nggak ada lah ya, nggak ada lah ya. Tapi ada kalanya memang kita yang menghargai diri kita boleh juga. Tapi jangan segini-gini amat kali gitu ya. Nah kita kembali ke ayat firman Tuhan. Jadi ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, kita ini seperti sedang bercermin. Kita bisa melihat dengan jelas seperti apa diri kita. Kotoran apa yang ada di dalam diri kita. Karena firman Tuhan akan kasih tahu kita itu seperti apa. Firman Tuhan katakan kamu adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang malas. Kita adalah orang yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita adalah orang yang hanya memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Kita sepertinya nyembah Tuhan, kita sepertinya cari Tuhan, tapi ada motif di baliknya itu. Saya ingin berkat Tuhan.
Kalau Tuhan nggak berkati, sorry, saya akan tinggalkan, saya cari yang lain. Firman Tuhan kasih tahu yang jelas, ya, akan ngasih tahu itu kita seperti apa, sifat kita ini apa. Kita adalah orang yang sombong, kita adalah orang yang pelit, kita adalah orang yang suka cari pujian. Nah, firman Tuhan ini ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan, nah itu kayak seperti sedang kasih tahu nih, kita itu seperti apa. Nah, sekarang firman Tuhan ini yang kasih tahu kita ini seperti apa. Coba kita seperti bercermin, saya ini seperti apa ya orang ini. Karena itu tidak sedikit orang yang merasa tersinggung, merasa disindir ketika mendengarkan firman Tuhan sekalipun nggak disindir, sekalipun nggak disinggung. Ya karena firman Tuhan seperti itu sifatnya. Ya, firman Tuhan harus disampaikan apa adanya, nggak boleh dikurangin, nggak boleh tambahin. Ya, nah ketika Bapak Ibu mendengarkan, ketika kita mendengarkan, nah itu seperti kita sedang bercermin. Firman Tuhan sedang kasih tahu kita itu seperti apa. Seperti ini dikatakan di dalam bacaan kita hari ini di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jelas sekali firman Tuhan itu fungsinya adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Kalau salah dibilang salah. Nah, apa artinya menyatakan kesalahan? Firman Tuhan akan menyatakan kalau sesuatu itu salah, ya salah. Firman Tuhan akan menyatakan kalau sesuatu itu bertentangan dengan firman Tuhan, ya bertentangan. Di dalam kekristenan, ya di dalam Kristen Protestan, memang kita nggak bisa kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya kita mungkin kita banyak tahu hal-hal yang bertentangan itu seperti apa. Ya ketika ada orang meninggal, bagaimana kita harus menguburkannya, bagaimana prosesinya. Kita tuh nggak mentolerir hal begitu, karena ketika dikatakan itu tidak, ya kita bilang tidak. Kita nggak bilang ya tapi tidak, tapi ya nggak bisa. Kita harus menyatakan dengan clear, dengan jelas. Ya enggak, ya iya, seperti itu. Nah inilah fungsi firman Tuhan. Nah setelah kita tahu kotoran atau sesuatu yang real dalam diri kita, selanjutnya apa? Nah selanjutnya kita harus membersihkan kotoran itu. Ya, kalau kita udah tahu di muka kita ini kotor, ya masa kita biarkan? Udahlah kotor aja. Ya enggak, kita akan bersihkan. Itulah fungsinya cermin, ngasih tahu. Setelah itu harus ada actionnya. Jadi bukan hanya sebatas kita tahu, bukan hanya sebatas kita bercermin, tetapi ada tindakannya. Saya harus ambil air, saya harus bersihkan itu kotoran. Baru itu namanya pengetahuan itu menjadi sempurna. Kalau kita tahu, aduh mukanya kotoran, ada kotoran, udah biarin aja. Ya nggak usah bercermin kalau kayak gitu, ya. Karena itu dikatakan di dalam ayat sebelumnya, ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Nah ini ada tindakan yang benar-benar aktif harus dilakukan, ya. Buanglah segala tindakan sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Nah firman Tuhan sudah kasih tahu bahwa kamu adalah orang seperti ini. Selanjutnya kita harus buang itu, tinggalkan itu. Kalau dulu kita punya kebiasaan buruk, dulu kita jahat, dulu kita salah mengartikan orang. Nah yang dulu itu dibuang sekarang. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita diterangi oleh firman Tuhan, yang dulu itu dibuang, ditinggalkan. Nah, itu baru namanya orang Kristen. Tahu, dikasih tahu dan kita tahu, habis itu kita lupakan. Begitu ya? Masa tahu kita simpan, tahu kita nggak berubah, tapi kenyataannya banyak orang masih begitu. Tahu tapi nggak dilupakan. Tahu ini salah, ya tapi masih dilakukan. Tahu ini nggak boleh, masih dilakukan. Tahu kebiasaan buruknya, saya kan dari dulu memang begitu. Tuhan Yesus aja nggak berubah. Lah, Tuhan Yesus kasihnya nggak berubah, gitu ya. Kita
manusia biasa. Kita harus berubah. Kalau itu nggak baik, harus berubah. Lalu ayat 26 dikatakan, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah. Nih, kayak gini, kalau kita udah nganggap kita udah beribadah nih, datang hari Minggu dan berkhotbah lagi seperti itu ya, tapi tidak mengekang lidahnya, kata-katanya masih kotor, menyakiti orang, nyindir orang aja, merendahkan orang aja, membuat orang sakit aja. Nah, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadah kita. Kita udah datang pagi-pagi, udah nyanyi, tapi kebiasaan buruk kita, mulut kita, hari-hari kita, kebiasaan kita bekerja, berbisnis, berteman dengan orang masih buruk. Dikatakan di sini, sia-sialah ibadah kita. Karena apa? Karena kita tuh kayak tahu tapi nggak melakukannya. Nah, akhir-akhir ini ada sebuah fenomena yang sedang terjadi ya. Di kalangan masyarakat, khususnya orang-orang yang mau hidup sehat dan mau memiliki tubuh yang ideal gitu ya. Tubuh yang baik, yang ramping, yang bagus ya. Tapi minim usaha. Ngerti ya maksud saya? Pengen kurus. Pengen kadar gulanya nggak tinggi. Pengen apalah pokoknya pengen sehat lah. Ya. Gemuk itu nggak identik dengan penyakitan. Orang kurus tidak identik dengan sehat, enggak ya. Jadi maksudnya ini adalah orang pengen hidup sehat, juga mungkin pengen kurus juga, tapi minim usaha. Ya. Kalau bisa makan banyak tapi nggak gemuk, ya. Ini kan minim usaha nih. Kalau bisa makan semuanya tapi tensi nggak naik, ya kan? Kayak gitu kan? Ini minim usaha nih. Kalau bisa gulanya nggak baik tapi tetap minuman manis, misalnya gitu ya. Kolesterol nggak naik tapi makan apa saja masuk. Nah ini ya kalau ada orang yang begini berbahagialah orang itu ya. Makan semuanya, tensinya bagus ya, badannya nggak gemuk, dia tetap sehat, berbahagialah orang itu. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu ya, nggak semua orang kayak gitu. Nah jadi sekarang tuh ada fenomena begini. Banyak orang pengen hidup sehat, memiliki tubuh yang ideal. Mereka rajin membaca tips-tips bagaimana bisa sukses diet. Mereka baca buku, nonton YouTube bagaimana sih bisa diet itu. Mereka membaca tips diet, kurangi karbohidrat, kurangi gula, kurangi kalori, kurangi lemak, kurangin garam, kurangi itu dan ini. Tapi sambil mereka baca sambil ngunyah. Kira-kira kurus enggak? Ini sambil baca nih, oh caranya adalah kurang karbohidrat tapi sambil ngunyah nih. Kira-kira berhasil nggak? Nggak akan. Teorinya nggak masuk gitu. Jadi sebenarnya sederhana gitu ya. Kalau saya ini sebenarnya udah melebihi kapasitas juga. Seharusnya saya mungkin sekitar 10 kilo diturunin lagi dari ini katanya idealnya. Tapi kan ya susah, teori itu susah sekali. Karena kita baca sambil ngunyah itu ya. Apalagi kalau bawa makan yang enak, kepala ikan ya. Aduh, kepala ikan besar lagi. Aduh gimana nih, harus dihabisin. Gitu ya. Nah memang nggak gampang. Nah fenomenanya adalah orang sudah merasa dirinya diet. Ya, dengan membaca tips diet. Dia membaca nih, dia udah ngerasa kayak diet gitu. Dia baca, dia nonton, oh diet tuh kayak gini. Itu udah kayak ngerasa dia udah diet. Dia ngerasa kayak ikut pola hidup sehat, tapi dia nggak ngelakuin. Tapi fenomenanya ada kayak gitu. Jadi dia udah ngerasa kayak sehat gitu. Nah ini ya, konsisten dia itu 100% itu susah. Ya kalau lagi bercermin, niat pengen diet. Kalau depan kulkas, lupa diet, ya kan? Kan itu. Aduh kayaknya ambil dikit kan nggak apa-apa. Ya itulah kita ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kalau digambarkan ya seperti ini. Saya tidak bermaksud bahwa lebih baik nggak diet. Tapi kalau mau diet ya diet.
Jangan seolah-olah diet tapi enggak. Kayak udah baca tips diet, udah ngerasa kayak udah ikut diet. Enggak sama itu baca tipsnya itu dengan berdiet itu sendiri, enggak sama. Kalau memang mau diet ya diet aja. Kalau memang belum sanggup ya makan saja, kan begitu. Ya. Nah, yang kedua, fenomena yang kedua adalah saya membaca sebuah artikel yang bilang begini. Ya, sekarang orang sudah merasa bahwa mereka sudah berolahraga ketika mereka pakai olahraga, pakai pakaian olahraga, pakai sepatu, pakai baju olahraga. Ya, pokoknya udah kayak setelan orang berolahraga gitu. Dan dia udah merasa seperti dia sedang berolahraga. Padahal mereka duduk atau mereka jalan beberapa langkah. Aduh, kayaknya haus nih. Nongkrong tuh. Beli minuman manis. Ya, terus foto dikit, jangan lupa foto ya, selfie ya. Set. Lagi olahraga nih. Padahal enggak, tuh jalan berapa langkah doang. Pakai olahraga tapi udah kayak ngerasa berolahraga. Itu ada loh. Makanya itu kebutuhan orang tuh, orang iklan tuh pintar lah mengiklankan sesuatu. Ada orang ngerasa bahwa mereka itu udah melakukan sesuatu dengan mereka memakai pakaian itu. Padahal mereka nggak melakukannya. Tapi udah kayak ngerasa udah mulai lumayan sehat nih. Udah pakai sepatu tuh padahal nggak ngapa-ngapain. Itu ada fenomenanya dan dikatakan di dalam artikel itu, zaman sekarang banyak orang kayak gitu. Ada yang kayak gini di sini. Udah pakai olahraga niatnya, tapi nggak pergi. Ada? Ya. Memakai pakaian olahraga tidak sama dengan berolahraga. Memakai pakaian olahraga tidak otomatis membuat tubuh kita jadi sehat. Enggak. Kita harus berolahraga, kita harus lari, kita harus mengerjakannya betul-betul. Bukan hanya pakaiannya saja. Nah, jadi ini yang dimaksudkan oleh Yakobus dalam bagian ini. Jadi kita bukan hanya tahu tetapi mempraktekkan. Nah, demikianlah dengan firman Tuhan. Alkitab adalah tulisan, di dalamnya ada petunjuk, ada arahan, ada nasihat, ada perintah, ada larangan dan lain sebagainya. Semua itu ditulis, dinyatakan bukan hanya sekedar untuk kita tahu, tetapi lebih penting dari itu supaya kita melakukannya. Apa artinya kita mengasihi orang, kita tahu bagaimana caranya mengasihi orang tapi kita tidak mempraktekannya. Apa artinya kita tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan tapi kita tidak pernah melayani Tuhan, tidak pernah membuat sesuatu yang real untuk menyenangkan Tuhan. Apa artinya? Sekarang waktunya kita untuk mempraktekannya. Yang sudah kita tahu banyak, sudah disampaikan berulang kali, saatnya dipraktekkan. Kita memang tidak mungkin bisa melakukan apa yang kita tidak tahu. Makanya mendengar firman Tuhan itu penting. Membaca firman Tuhan tetap penting supaya kita tahu. Setelah itu kita lakukan. Itu baru pengetahuan jadi sempurna. Mengapa ada orang Kristen bisa meninggalkan imannya? Mengapa ada orang Kristen yang sudah puluhan tahun jadi Kristen tapi karakter buruknya tidak berubah? Mengapa masih banyak orang Kristen yang gampang tersinggung sakit hati? Kenapa? Jawabannya adalah karena kita baca, kita dengar tapi kita tidak lakukan. Kita hanya menjadikan sekedar bacaan, kita hanya jadikan itu sekedar pengetahuan saja. Tapi karakter kita nggak berubah karena kita tidak melakukannya. Orang Kristen banyak yang tidak bertumbuh, tidak berakar, tidak berbuah. Karena itu gampang meninggalkan imannya. Semoga kita di sini enggak yang begitu. Semoga kita mulai dari hari ini sama-sama bertumbuh, berbuah, berakar di dalam Kristus. Amin. Jangan heran kalau misalnya gereja itu kosong. Karena dulu banyak, tapi sekarang kosong. Karena orang-orang Kristen banyak yang gugur juga. Gugur. Nah, pesan firman Tuhan hari ini sangat jelas. Tapi sekali lagi ya, kita dituntut bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti dengan jelas, tetapi bisa melakukannya. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, supaya firman Tuhan ini tidak mengawang-awang,
Kita diberi tugas oleh firman Tuhan untuk melakukannya. Yang pertama di ayat 26, saya akan bacakan sekali lagi ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi tugas yang pertama adalah kita memperbaiki karakter kita. Ya, kalau kita ngerasa ada karakter kita yang masih kurang baik, marilah kita mulai meninggalkan itu. Jadi mulai dengan hari ini kita semua termasuk saya, kalau ada ngerasa karakter-karakter yang kurang baik itu mulai ditinggalkan. Itu tugas yang pertama. Yang kedua di ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Janda pilih-pilih janda ya, maksudnya pilih-pilih janda. Jangan sembarangan mengunjungi janda. Ini kayaknya janda tuh, tapi kita sembarangan kunjungi. Enggak gitu masuk firman Tuhan. Janda-janda yang susah. Kalau firman Tuhan tuh selalu ada kriterianya. Mereka yang udah kayak 60 tahun ke atas yang sudah tidak ada suami, anak-anak yang sudah jauh, hidup mereka susah. Itu maksudnya kira-kira seperti itu. Jadi bukan sembarang janda ya. Oke. Jadi maksudnya adalah mengunjungi orang yang hidup di dalam kesusahannya. Ya. Jadi tugas yang kedua adalah menolong orang di dalam kesusahan. Siapapun yang kita tahu yang sedang dalam kesusahan, kita dikasih tugas ini. Kunjungi mereka, perhatikan apa yang kita bisa lakukan untuk mereka. Itu baru ibadah yang sejati, kata firman Tuhan. Jelas ya? Jelas, tapi tinggal dipraktekkan. Amin, Tuhan Yesus memberkati.